Perempuan dapat memimpin suatu negara. Bagaimana bisa ya seorang perempuan dapat memimpin suatu negara? Menarik ya. Yuk, kita bahas kisahnya. Megawati lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 1947 dengan nama lengkap Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Dia adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Ia dilahirkan dari pasangan Soekarno dan Fatmawati. Pada Juli tahun 1947, Megawati yang belum genap setahun harus ikut bersembunyi bersama keluarganya di perkebunan kopi, tepatnya di daerah Pegunungan Madiun, Jawa Timur. Hal tersebut karena adanya agresi militer Belanda yang pertama, yang terpaksa membuat keluarga Megawati harus bersembunyi dari serangan Belanda. Belanda kembali melancarkan agresi pada akhir tahun 1948 dan membuat Bung Karno dibuang ke Bangka. Pada saat itu, Megawati harus tinggal di Kalicode bersama ibu dan kakaknya. Dia hidup selama 6 bulan di pinggir Kalicode. Rumah mereka selalu diawasi tentara Belanda karena sering dikunjungi pengawal proklamator yang menjadi gerilyawan. Setelah perang usai, Megawati beserta keluarganya tinggal di Jakarta dan menetap di Istana Merdeka. Dia menyebut tempat tinggalnya itu sebagai Kampung Istana. Di sana, Megawati berbaur dengan pekerja istana, mulai dari pelayan hingga pejabat negara. Di dalam istana, dia sering dipanggil Adis atau Ega. Megawati bersama saudara-saudaranya menjalani pendidikan taman kanak-kanak di istana. Seorang guru bernama Sri Pangatstut diundang untuk mengajari mereka. Tuti, begitu guru itu biasa dipanggil oleh mereka. Tak pernah membedakan status sosial muridnya. Dia juga yang mengusulkan agar Megawati bersekolah di luar istana. Pada awalnya, Fatmawati, ibu dari Megawati, sempat melarang anaknya belajar di sekolah umum. Namun, Tuti beralasan sekolah di luar istana bisa mengasah interaksi dan sosialisasi dari Megawati. Akhirnya, Megawati memilih untuk melanjutkan pendidikannya dari SD hingga SMA di perguruan Cikini, tepatnya di Jakarta. Setelah lulus dari perguruan Cikini, Megawati memilih kuliah di Universitas Padjadjaran, tepatnya di Kota Bandung, untuk belajar pertanian, tetapi keluar pada tahun 1967. Pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1967, bertepatan juga dengan masa terakhir kepresidenan ayahnya, Soekarno. 3 tahun tidak aktif di kuliah bukan berarti beliau berdiam diri. Megawati tetap aktif di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Kemudian setelah kondisi politik sedikit normal, yaitu pada tahun 1970, Megawati kembali melanjutkan kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, tetapi tidak sampai tuntas. Beliau berhenti pada tahun 1972. Pada tahun 1970, tahun yang sama di mana Megawati melanjutkan pendidikan perkuliahannya, merupakan tahun yang sama, yaitu tahun duka bagi keluarga besar Soekarno. Bapak proklamator kita meninggal dunia pada tahun ini.
bertepatan dengan Megawati yang baru berusia 23 tahun. Megawati dapat dikatakan sebagai titisan ayahnya, menindaklanjuti perjuangan Soekarno dari jejak politik sang ayah. Jejak politik sang ayah tentunya sangat berpengaruh kuat pada diri Megawati, karena sejak menjadi mahasiswi di Fakultas Pertanian di Universitas Pajajaran, beliau pun selalu aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Pada tahun 1986, saat usianya menginjak umur 39 tahun, beliau mulai masuk ke ranah dunia politik. Pusat karir politiknya melesat sangat jauh. Megawati hanya butuh waktu 1 tahun untuk bisa menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Semakin hari, karir politik Megawati semakin menguat. Salah satu momen penting dalam karirnya adalah saat pemilihan umum tahun 1999. PDIP yang dipimpinnya berhasil meraih suara terbanyak. Tapi secara kontroversial, Megawati tidak dilantik menjadi presiden. Namun pada tahun 2001, dia akhirnya menjadi presiden Indonesia yang kelima. Dan juga menjadi wanita pertama yang memegang jabatan presiden di negara Indonesia. Selama masa kepemimpinannya, Megawati menghadapi berbagai tantangan, termasuk krisis ekonomi dan terorisme. Namun dia berhasil memimpin dengan tangan besi dan tetap memperlihatkan kepekaannya terhadap kepentingan rakyat. Pada pemilihan umum tahun 2004, sayangnya ia tidak berhasil kembali terpilih menjadi presiden. Namun dia tetap aktif dalam politik dan menjadi ketua umum dari PDIP.